Good morning Zion Church. Mari kita bangkit berdiri, come on. We wanna praise our mighty God. Tangan sama-sama buat Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, dia lampaui segalanya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Sebuah kebahagiaan kalau kita dicintai. Sebuah kebahagiaan kalau kita disayangi. Tahukah saudara bahwa semua orang pasti merindukan untuk dicintai. Hanya persoalannya di dalam dunia ini nggak selalu kita bisa mendapatkan cinta atau kasih seperti ekspektasi kita. Itu sebabnya kita seringkali mengalami kekecewaan, kita seringkali mengalami kesedihan. Karena ekspektasi cinta yang kita mau tidak tercapai seperti kita harapkan. Tapi terpujilah Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mendasari segala sesuatunya dengan kasih. Makanya Tuhan itu adalah kasih, Tuhan itu adalah cinta. Dia mendatangi Anda dan saya dengan kasihnya, Dia mendatangi Anda dan saya dengan cintanya. Dan ini menjadi kebahagiaan buat setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan menganugerahkan Anda dan saya dengan cintanya. Itu bukan karena apa yang kita bisa buat. Itu bukan karena apa yang bisa kita lakukan. Tapi itu semuanya karena apa yang Yesus buat dan apa yang Yesus telah lakukan bagi kehidupan Anda dan saya. So hari ini mari kita mengucap syukur. Mari kita bersorak-sorai. Mari kita datang dan hampiri Tuhan. Dan kita terus memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah dengan cinta yang kita terima dari Tuhan, kita juga bisa mencintai orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang sekitar kita terberkati dengan apa yang kita lakukan. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami disadarkan bahwa kami hidup karena cintanya Tuhan. Kami hidup karena kasihnya Tuhan. Kami hidup karena kebaikannya Tuhan. Oleh sebab itu aku berdoa, siapapun yang hadir hari ini, semuanya sadar bahwa mereka dikasihi. Semuanya sadar kalau mereka dicintai. Dan semuanya sadar hidup ini karena anugerah yang Tuhan sediakan. Dan kami mau terus bersorak, kami mau terus memuji, kami terus menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita terus bersorak dengan Tuhan. Come on, can you give a big hand for Jesus? Woo! Come on, kembali katakan terlalu besar. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, kemajuan
highest king would welcome me. Siapakah kita? Bahwa raja segala raja bisa memanggil kita anak-anaknya dan memilih kita. Come on anak-anak Tuhan, kita mau hampiri Tuhan, kita mau puji Dia. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost but He brought me into His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Berikan sorak saya buat Tuhan kita. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for. Come on, claim it. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. My Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. Amen. I'm a child of God, yes I am. Saya mau lihat berapa banyak tangan-tangan anak-anak Tuhan di tempat ini. Come on. Jangan ragu saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara, ketika saudara mengangkat tangan, Tuhan melihat saudara, pribadi lepas pribadi. Dia rindu, bukan hanya untuk memulihkan saudara. Dia mampu memulihkan. Dia adalah tabib yang paling hebat. Tapi jauh lebih daripada itu saudara. Dia tidak ingin anak-anaknya sakit. Dia tidak ingin anak-anaknya hidup di dalam belenggu masa lalu. Dia rindu untuk saudara hidup di dalam kasih karunia dan kelimpahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Come on, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yes. Kasih Tuhan, kemurahannya, kekayaannya itu dilimpahkan semuanya kepada saudara. I'm chosen. I will not be forsaken. Selama-lamanya saudara. Dia berjanji bahwa saudara tidak akan menjadi yatim piatu. Karena Dia Bapa yang tidak sekali-kali meninggalkan kau. Ayahmu dan ibumu, orang-orang di sekelilingmu terdekat boleh meninggalkan kau. Tapi Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Come on. I'm chosen. I'm chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I'm chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say you are for me.
Terima kasih bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Jangan biarkan ada kata-kata orang yang menipu saudara kalau saudara tidak berharga. Karena jauh sebelum saudara dilahirkan, Dia mengenal saudara, Dia tahu tujuan saudara hidup. Dan Kau selalu berada di dalam rencana besarnya Tuhan. Yes. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hati mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku kejadian kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, Kau menenun diriku serupa gambar. Ku
bersaksi di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggal, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggal, tak sekalipun Yesus, tak sekalipun kau tinggal. Sekali lagi saudara, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia hebat, Dia dahsyat. Yes. Terima kasih Tuhan. Saudara boleh ambil waktu ini untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara ucapkan terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kalau kami bisa ada sampai titik ini di dalam hidup kami sudah banyak melewati jatuh bangun di dalam kehidupan kami. Tapi kami bisa bersaksi Tuhan, bahwa tidak pernah ada sekalipun titik dalam hidupan kami Engkau tinggalkan kami, dan Engkau tidak pernah biarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Yes, we worship you God, we worship you. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus, Kau Allah
ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya Yesus, ku nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi saudara, katakan kita mau bernyanyi terus haleluya di hadapan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Mari angkat tangan kita. Shout Jesus from the mountains. Jesus is the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on church, sing out with me. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, sing out this song. Spoke Jesus down the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus on the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. For my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout, shout the name of Jesus. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power, your name is faith, your name is life. Come on, 'cause your name and every stronghold shines through the shadow but light.
Your name is power. Your name is life. Jesus, we shout your name, Jesus. Come on, church. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. Oh, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus. Jesus in the darkness over Every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Sing out Jesus. Come on. You have the power. You have the power. Come on. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Speak Jesus. Speak Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Louder, louder church, come on. Shout the name of Jesus. The mountains. Jesus in the street. Come on. Jesus in the darkness over every enemy. Yes. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Speak Jesus. Mari panggil namanya, katakan Jesus. Lebih keras lagi, katakan Jesus. Yes, Lord Jesus. Tidak ada nama lain yang berkuasa di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Sebab segala sesuatunya, baik yang ada di bumi, di bawah bumi, di langit, di atas langit, semuanya tunduk di bawah nama Yesus. Nama Yesus nama yang powerful. Nama Yesus nama yang berkuasa. Kami dipanggil menjadi milikmu. Kami diberi otoritas. Kami diberi kuasa. Mulut kami ada kuasa. Kami bisa memperkatakan kuasa yang dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan percayakan. Maka setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini, semuanya dilawat, semua diberkati. Dan kami percaya bahwa kami semua diberikan kekuatan yang berlimpah. Sebentar kau akan menyampaikan firman-Mu, isi hatimu, berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi kami mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Kami mau buka hati kami, Roh Kudus yang ambil alih, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa. Agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Setan tidak berkuasa mencuri apa yang Bapa sediakan bagi hidup kami. Apa yang Yesus telah katakan, itu yang terjadi bagi hidup kami. Iblis tidak bisa memperkatakan apapun. Kami tidak meyakini apa yang dikatakan oleh dunia. Tapi kami meyakini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan katakan ya, pasti ya. Kalau Tuhan katakan berhasil, pasti berhasil. Terima kasih buat setiap jaminan yang Tuhan sediakan. Kami buka hati kami.
berbicara bagi kami pada saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum duduk kita mau sama-sama kita memperkatakan kata-kata ini bahwa firman Tuhan memberikan jaminan bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita baca, firman Tuhan yang akan kita ucapkan merupakan firman yang penuh dalam kemuliaan, firman yang diberkati. Dan kita mengimani kata-kata ini dan kita mengucapkan kata-kata ini bersama. Sama-sama dengan saya katakan, aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang mampu memberikan kemerdekaan. Aku mau hidup dalam kebenaran, menjadi pelaku firman dan didewasakan dalam iman. Segala kemuliaan bagi Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan juga buat tim Praise and Worship. Terima kasih guys. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani kita. Kasih tepuk tangan juga buat tim operator yang ada di belakang juga yang telah membuat kami yang di depan sini bisa berjalan. Terima kasih juga buat yang di belakang. Thank you. Well, selamat datang di Zion Church of Christ. Kami senang menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa segala hal yang terbaik, segala hal yang luar biasa, itu yang Tuhan sediakan senantiasa bagi setiap kita. Nah, di sepanjang bulan September ini saudara, kita berbahas mengenai pemulihan gambar diri. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Saya percaya dan saya meyakini bahwa Tuhan ingin setiap kita mengalami keberhasilan selama kita hidup di bumi. Hanya persoalannya memang ketika kita tidak melihat gambar diri kita dengan benar, kalau kita tidak melihat gambar diri kita dengan tepat, maka seringkali kita tidak bisa mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya saya katakan bahwa berbicara mengenai tema pemulihan gambar diri itu merupakan hal yang sangat basic di dalam kehidupan kita. Hal yang paling mendasar untuk kita bisa membangun hubungan antara kita dengan orang lain. Hal yang paling mendasari bagaimana kita bisa mempercayai setiap berkat yang Tuhan sediakan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang paling mendasar bagaimana kita bisa rileks, kita bisa tenang, kita bisa sukacita di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia seringkali mempengaruhi sistem internal kita. Tapi sehari ini saya mau katakan bahwa saudara bahwa justru pemulihan gambar diri merupakan paling dasar untuk merubahnya. Agar kita bisa melihatnya dengan kacamata yang benar. Apa yang Tuhan sediakan buat kita. Dan sebelum kita melihat orang lain kita perlu melihat dulu diri kita dengan benar. Makanya seringkali orang berpikir bahwa kejadian-kejadian di dalam kehidupan dia itulah yang membentuk hidupnya hari ini. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa sebenarnya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan seseorang itu hanya menyumbang kontribusinya 10% saja dalam pembentukan hidupnya. 90%-nya adalah responnya. Jadi sebenarnya yang membentuk orang itu adalah yang paling besar adalah bagaimana dia meresponi setiap peristiwa, setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan dia. Nah hari ini kita akan membahas mengenai managing insecurity atau mengatasi rasa tidak aman. Karena banyak orang merasa tidak aman di dalam dirinya. Dia tidak aman berhadapan dengan orang, dia mencurigai orang lain karena dia tidak aman. Dia tidak melihat dirinya dengan benar. Dan kita akan berbahas mengenai bagian ini. Managing insecurity, mengatasi rasa tidak aman. Minggu lalu kita belajar bahwa gambar diri kita yang benar itu ditentukan oleh cara berpikir kita yang sehat. Nah cara berpikir kita yang tidak sehat membuat kita tidak bisa melihat gambar diri kita dengan benar. Salah satu distorsi pikiran yang membuat pikiran kita tidak sehat atau yang membuat tindakan-tindakan kita menjadi salah karena kita suka menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ketika ada orang lain tersenyum, ketika ada orang lain ketawa, kita mulai menebak-nebak apa yang disenyumkan, apa yang dipikirkan oleh orang itu. Padahal kita sesungguhnya gak tahu apa yang dipikirkan orang itu dan kita mulai menduga-duganya. Atau kita mungkin meramal ada hal-hal negatif akan terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal itu belum tentu terjadi. Nah cara memiliki pikiran yang sehat, saya beritahukan minggu lalu sedikit, saya ulas sedikit. Mari kita beri makanan yang sehat ke dalam pikiran kita. Beri makanan-makanan yang benar, pikirkan pikiran yang benar di dalam pikiran kita. Terus yang kedua, sapu halaman pikiran kita dari daun-daun busuk. Sapu pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak beres, pikiran-pikiran yang tidak tepat lagi. Ayo kita buang semuanya dari halaman berpikir kita. Lalu yang ketiga adalah jangan biarkan pikiran negatif itu menetap. Punya pikiran negatif yang melintas sesekali itu gak apa-apa saudara, itu normal. Tiba-tiba ada pikiran negatif melintas, tiba-tiba ada pikiran negatif melintas. Itu adalah hal yang normal. Tapi jangan biarkan itu melintas lalu terus lantas kita diemin di pikiran kita. Tinggalin terus. Nah itu yang menjadi masalahnya. Nah makanya saudara yang kasih Tuhan, gambar diri itu seringkali dirusak oleh apa?
oleh rasa tidak aman atau insecurity. Dan itu menggerogoti dari dalam diri kita. Semua orang punya ini, termasuk saya. Saya juga punya sesuatu seperti ini, merasa tidak aman. Makanya kenapa kita belajar ini menjadi bagian dasar untuk kita bisa menerima hal yang besar. Dan kita dibereskan dari hal yang basicnya dulu. Rasa tidak aman atau insecure itu penjelasannya adalah yaitu suatu kondisi yang ditandai dengan perasaan yang cemas, perasaan tidak aman, dan perasaan ragu terhadap kemampuan diri sendiri. Kondisi inilah yang menyebabkan merasa yaitu cemas dengan tujuan hidupnya. Dia cemas dengan hubungan, dia cemas dengan kapabilitasnya dalam menghadapi sebuah masalah. Orang tersebut takut. Ini sebabnya saudara kasih Tuhan, kalau orang mengalami insecure, dia akan kesulitan untuk mengatasi masalah. Setiap orang gak ada yang gak punya masalah. Kalau saya tanya di sini siapa yang gak punya masalah, saudara boleh angkat tangan. Kalau sampai saudara angkat tangan, saya takut sama saudara. Karena gak ada masalah adalah yang sudah di kuburan. Ya kan, masalahnya bukan lagi untuk hidupnya, tapi masalahnya bagaimana setelah dia kematiannya. Jadi setiap orang yang hidup di dunia ini selalu ada masalah. Insecure membuat kita sulit mengatasi masalah. Insecure membuat kita sulit membangun hubungan relasi dengan orang lain. Insecure membuat kita jadinya ketika mau bekerja sama dengan orang lain juga takut. Dan lain sebagainya. Makanya ini menjadi bagian yang harus kita pelajari, pahami baik-baik. Dan kita perlu pembereskan. Kira-kira mungkin saudara adakah di bagian-bagian ini? Nah, aspek-aspek apa saja yang bisa menimbulkan rasa tidak aman di dalam diri kita? Aspek-aspek ini yang kita pelajari. Yang pertama adalah pengakuan. Banyak orang butuh diakui hidupnya. Karena dia memandang atau menilai dirinya sendiri berdasarkan pengakuan dari orang-orang lain. Jadi pengakuan itu diberikan orang lain berdasarkan hasil evaluasi mereka. Hasil evaluasi orang lain. Berarti kita menilai diri kita dari kacamata orang. Bukan dari kacamata diri kita sendiri atau dari kacamata Tuhan. Dia melihat, dia butuh diakui dari apa yang orang lain katakan. Contohnya saudara, misalkan berapa banyak follower di Twitter. Dia cari tahu terus. Udah nambah belum? Tidak salah saudara punya Instagram, saudara boleh lihat jumlah follower saudara ada berapa. Tidak salah. Yang salahnya adalah pada waktu saudara pengen diakui oleh orang. Pengen diakui bahwa Instagram saudara tuh selebgram gitu loh. Saudara banyak pengikutnya. Nah ini yang jadi masalahnya. Tidak salah kalau saudara lihat follower saudara ada berapa. Tapi ketika kita mulai mematokkan bahwa dari situlah baru kita aman diri kita. Ketika follower kita banyak, itu masalah. Oke. Berapa banyak yang like apa yang kita post di Facebook atau di Instagram. Tidak masalah saudara ngecek, oh banyak juga nih berarti saya jadi berkat nih, saya naruh postingan nih. Postingan saya jadi berkat nih, quote saya atau kata-kata tips saya atau video tips saya jadi berkat nih, good, gak apa-apa. Tapi kalau saudara mendasarkan bahwa saudara akan merasa sesuatu bahagianya dari pengakuan, dari berapa banyak yang follow, berapa banyak yang bisa nge-like apa yang menjadi postingan saudara, itu menjadi persoalannya. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Atau berapa banyak yang mulai repost. Video-video yang saya buat, banyak yang repost, tapi tidak juga banyak yang repost, tidak jadi masalah. Saya tidak mengukur itu, jadi nilai ukurnya itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Kenapa akhirnya orang menjadi tidak aman di dalam hidup dia. Atau dia butuh pujian setelah dia sharing. Dipuji gak apa-apa, apa yang saudara sharing, ada orang yang puji di komen-komen saudara. Ya kan, ada orang yang mention saudara dan lain sebagainya, gak apa-apa. Tapi kalau kita mencari pujiannya itu, butuh pujiannya itu yang menjadi problem. Nah ciri-ciri ini juga saudara lihat baik, pujian menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Dipuji itu adalah efek samping. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting, itu problem. Lalu kecewa sedih kalau mendapat kritikan. Semua orang pasti akan dikritik. Tapi seringkali ada orang yang gak suka dikritik. Ya kan? Saya juga seringkali gak suka dikritik. Tapi ketika saya memandang dengan kacamata yang benar, saya baru dapat pahami bahwa sebenarnya orang mengkritik kita bisa lihat dari dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Sometimes memang ada orang yang kritik karena dia gak suka dengan apa yang kita buat. Sometimes juga ada maksud baik di balik itu. Tapi kalau kita berpikir sedih dikritik, ini juga menjadi sebuah problem pengakuan. Lalu baru merasa melakukan hal yang berguna ketika ada orang yang memujinya. Saudara
dipuji nggak dipuji, saudara tetap bisa berguna buat orang lain. Matahari dipuji nggak dipuji, dia tetap bersinar buat kita, betul ya? Bahkan hari-hari ini mungkin orang sebel sama matahari, kenapa? Panasnya luar biasa. Ya kan? Saya punya tanaman lebih cepat layu. Jadi kalau kami nggak bikin siram pagi sore atau pagi sore malam, pasti layu. Jadi cirinya selalu kita harus segera siram dan lain sebagainya. Nah, solusi untuk pengakuan ini adalah dasar yang kokoh adalah ketika kita memandang diri kita melalui kacamata pencipta kita. Jadi cara melihatnya, solusinya lihat dari kacamatanya Tuhan. Saudara punya handphone, saudara punya gadget masing-masing dengan merek-mereknya masing-masing, betul? Yang paling tahu keunggulan handphone itu siapa? Siapa yang paling tahu keunggulan smartphone atau tablet saudara? Pabrik. Pabrik lebih tahu saudara detailnya. Pabrik lebih tahu kekurangan dan kelebihan. Biasanya pabrikan, produsen tidak pernah menceritakan kekurangan. Pasti keunggulan-keunggulan, betul ya? Yang lebih tahu saudara adalah siapa? Penciptamu. Jadi jangan biarkan orang lain menentukan nilai hidup Anda. Karena nilai hidup Anda tidak ditentukan oleh kata orang. Tapi nilai hidup Anda ditentukan apa kata Tuhan. Makanya kita jangan ambil pusing apa yang orang lain bilang saudara. Gak apa-apa. Gak diakui, no problem. Kita gak usah pikirkan. Yang paling penting adalah we feel secure. Sama-sama katakan we feel secure. Yes, kita gak tergantung apa yang orang lain bilang. Kita gak tergantung apa yang orang lain katakan. Pendapat orang lain sah-sah saja. Silakan orang berpendapat. Makanya T.D. Jakes berkata seperti ini. Bahwa I am God. Who God says I am. I can do what He says I can do. I can have what He says I can have. I'm child of the Most High God. If He said, it will surely come to pass. Kalau dia bilang iya, kalau dia bilang jadi, ya jadi buat kita. Jadi gak peduli apa kata orang. Itu dia, ini solusi ya untuk yang pertama. Yang kedua, faktor untuk ketidakamanan adalah tentang cinta. Mendasarkan harga diri kita, apakah kita dicintai atau tidak? Apakah orang lain mengasihi kita atau tidak? Saya tahu setiap orang butuh dicintai. Setiap orang butuh dikasihi. Tapi kalau kita mendasarkan kebahagiaan kita dari cinta, dari kasih yang kita dapatkan dari orang lain, maka pijakan kita akan menjadi sangat-sangat rapuh sekali. Kita akan merasa bahagia kalau orang itu mencintai kita. Ketika orang itu tidak mencintai kita, kita akan menjadi orang yang ketakutan. Pada akhirnya kita akan selalu berusaha menuntut dan atau berusaha melakukan apapun hanya untuk dicintai oleh orang-orang yang kita harapkan. Atau bahasa kerennya apa ya? Bucin. Ya kan? Jadi pengennya kejar terus untuk dicintai. Nah ini menjadi penting Bang, bahwa kita akan selalu berusaha untuk menuntut ini. Please, gak usah. Kita gak usah kejar itu. Nah ini menjadi bagian penting untuk setiap kita. Makanya ciri-cirinya, saudara bisa lihat, rela melakukan apa saja demi mendapatkan cinta dari orang yang diharapkan. Yesus tahu bahwa semua orang butuh dicintai. Yesus tahu semua orang butuh dikasihi. Karena itu senjata utamanya dari Tuhan adalah apa? Kasih. Karena Allah sama dengan kasih itu sendiri. Allah adalah kasih. Dan solusi inilah yang saya berikan buat saudara. Mari berpijak hanya pada kasih yang Yesus berikan. Jangan berpijak kepada kasih yang orang berikan. Karena kasih manusia berubah-ubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-10 dan yang ke-11, saudara nanti bisa baca sendiri saudara ya. Ini menjadi bagiannya bahwa kita menerima kasih yang Tuhan sediakan. Untuk apa? Agar kita juga bisa saling mengasihi. 1 Yohanes 4 pada ayat yang ke-10, 11. Yang kedua saudara, Anda perlu buka hatimu. Langsung feel, rasakan dan nikmati kasih Allah. Buka hati, nikmati kasih Tuhan, enjoy kasih Tuhan, nikmati kasih Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi cinta yang Tuhan sediakan itu yang menjadi bagian untuk kita pegang dalam hidup kita. Seorang Jerman bernama Erich Fromm berkata begini saudara, bahwa immature love says, I love you because I need you. Ini artinya orang yang tidak dewasa berkata bahwa I love you karena saya
butuh kamu. Tapi orang yang dewasa, mature love says, I need you because I love you. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah ukurannya keberhasilan. Prestasi keberhasilan menjadi dasar kebahagiaannya dia. Artinya saya baru bisa bahagia kalau saya sudah berhasil. Seringkali waktu kecil ya, orang tua suka ngomong gini, enak ya, ibu anaknya udah jadi orang gitu. Waduh, anaknya udah jadi orang. Emang anak ibu belum jadi orang? Belum, masih monyet. Iya kan? Seringkali kita memikirkan bahwa, dia udah jadi orang anaknya. Kesuksesan ini, saudara, kesuksesan tidaklah menentukan kebahagiaan kita. Kesuksesan tidak menentukan kebahagiaan. Benar bahwa dengan sukses, maka kita bisa bahagia. Saya tahu itu. Tapi belum sukses pun kita tetap bisa meraih kebahagiaan. Benar gak sih? Iya kan? Caranya bagaimana? Caranya dengan mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita bisa memperoleh kebahagiaan. Nah, ciri-ciri yang ketiga ini bahwa ukuran keberhasilan adalah orang-orangnya gila kerja. Ukurannya gue mesti berhasil. Gue gak boleh kalah sama dia. Kerja lagi, gitu. Workaholic dia. Terus merasa bersalah kalau liburan. Waduh. Jadi yang sering liburan, Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi habis ini segera cari hotel terbaik, liburan lagi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudara lihat baik-baik. Solusi untuk ketakutan ini adalah apa? Filipi 4 ayat 4. Itu dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, yuk bersukacita. Gak apa-apa. Kita enjoy dalam hidup ini. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sediakan, bersukacita. So, sebagai solusi ini adalah quote yang saya bagikan buat saudara adalah success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Sukses itu bukan kuncinya kebahagiaan. Kebahagiaan justru menjadi kunci kesuksesan. Kalau saudara mencintai, suka dengan apa yang sedang saudara lakukan, maka saudara pasti akan sukses. Saudara dalam bekerja, cari kerja jangan karena gajinya gede. Siapa yang gak suka sih gaji gede? Tapi kalau saudara gak suka dengan apa yang saudara kerjakan di situ, gak passionnya saudara. You know arti passion gak? Banyak orang bilang kan, passion kan apa namanya? Cari yang passion dong, passion gitu loh. Saudara tahu gak arti passion? Passion mengalami degradasi sebenarnya. Passion itu sendiri sebenarnya adalah dia rela mati demi apa yang dia cintai. Itu passion. Itu passion. Dia rela korbanin apapun untuk yang dia suka. Wah. Husband, are you patient with your wife? And wife, are you patient with your husband? Passion. Kalau saudara nggak cinta, jangan married. Sebelum married, pastiin dulu. Lu cinta nggak sama dia? Kalau cuman gara-gara barang lu jangan terusin. Cuman gara-gara diajak jalan-jalan mau sama dia, jangan. Menyesal seumur hidup. Istri saya pada waktu belum married sama saya, waktu masih kita sama-sama anak muda, ya masih muda sih sampai hari ini. Itu ada laki-laki cukup umur, uang banyak, senang sama dia, ngajakin married, keluarganya setuju, keluarga istri saya setuju. Waktu tahun 99 itu mau nikah, nikahnya di Ancol, di Putri Duyung, di hotel apa itu saya lupa lah. Itu gede tuh, lumayan tuh harganya. Banyak duit tuh cowok, dibandingin Romi zaman dulu, ya jauh kemana-mana lah. Saya belum sekaya hari ini gitu maksud saya saudara ya. Jadi itu cowok senang sama dia. Ajak jalan, dia kemana gitu diajakin jalan. Tapi dari awal istri saya sudah bilang, tapi gue gak cinta sama lu gituin. Tapi kok kamu mau diajak jalan, saya bilang begitu. Habis keluarga bilang pada mau setuju.
Udah pesen, udah bikin undangannya berapa, bajunya sih apa aja yang dibeliin. Orang married gitu ya. Siapa yang diundang, bajunya, catatannya semua. Waduh, mau pestanya berapa lama gitu ya. Yang dipikirin pestanya gitu saudara. Itu, tapi istri saya selalu bilang, gue gak cinta sama lo. Dan pada akhirnya, dia tidak lanjutkan. Akhirnya bubar aja. Karena dia lebih memilih pria yang ada di depan ini. Yes, iya kan? Apakah saya kaya? Enggak, aduh saudara, langit dan bumi kayaknya tuh cowok sama saya. Tapi buat apa dia jalan hanya gara-gara uang, tapi tuh cowok, dia gak suka, dia gak cinta. Makanya tuh cowok yang itu yang kalau ngobrol sama teman-temannya, saya gak ada kurang apa-apa, sebenarnya saya bisa merit sama dia. Saya uang punya, cuma satu saya kalahnya. Kalah ganteng, dia bilang gitu saudara. Ya memang istri saya milih saya karena dia cinta. Makanya kami bisa jalani pernikahan sampai hari ini. Because we love each other. Jadi kalau saudara mencintai apa yang saudara buat, saudara pasti sukses. Amin. Itu kuncinya. Kesuksesan itu karena saudara mencintai. Saudara rela mati demi apa yang saudara sukai. That's the passion. Yang keempat, perfeksionisme. Ini dia nih. Apa artinya perfeksionis? Watak sifat seorang yang menganggap sesuatu yang tidak sempurna sebagai hal yang tidak dapat diterima. Kurang dikit dia gak mau. Perfect banget. Harus begini, harus begini, harus begini. Dia ngejar begitu. Gak apa-apa pengen penampilan oke dan lain sebagainya. Tapi dia tidak aman kalau gak perfect. Ciri-cirinya adalah dia menuntut dirinya sempurna. Kesalahan itu sebuah hal yang tabu. Dia gak pernah merasa puas. Distorsinya all or nothing. Jadi kalau gak semua ya gak bisa. Gak boleh hanya salah dikit gitu. Kalau saya sih prinsipnya saya nyantai aja gitu saudara. Kalau saya ya. Kurang apa ya udah jalan aja gak apa-apa. Karena pada prinsipnya memang dalam hidup ini saudara harus pahami gak ada yang sempurna. Makanya pengkhotbah berkata di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, di bumi gak ada yang sempurna. Tidak ada yang selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Jadi kalau ada orang-orang yang saudara harapkan dan dia gak perfect, ada aja errornya, pegang ayat ini. Jadi saudara gak kecewa, bilang amin dulu nih. Saudara gak kecewa, iya gak apa-apa deh. Karena memang gak ada yang sempurna, saya pun juga gak sempurna. Makanya kalau ada wanita yang pengen cari pria, saya pengen pria itu seorang yang tampan, seorang pria yang gagah. Calon suami saya adalah seorang pria yang kaya, dia seorang yang pekerja keras, dia seorang yang cinta saya, dia seorang yang tidak pernah marah-marah, dia seorang yang lemah lembut, dia seorang yang mengasihi saya dan orang tua saya. Dia selalu rela berkorban, disuruh apa aja mau, dan dia tidak pernah ditemukan. Gak ada yang begitu, gak ada yang sempurna. Jadi saudara harus pahami baik-baik. Lukas 18 ayat 19 mengatakan bahwa mengapa kamu katakan aku baik? Gak ada seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, walaupun kita sudah bikin semaksimal mungkin, tapi kepuasan kita tetap miskin. Artinya begini, kita udah punya target nih, 1 bulan penghasilan usaha kita bisa mencapai 1 miliar. And then kita berhasil, tapi ketika kita bandingin sama tetangga sebelah, dia bisa mencapai 2 miliar lebih. Lantas kita berkata, ya saya belum berhasil nih. Itu dia. Gak apa-apa saudara meningkatkan target saudara. Tapi persoalannya kita seringkali mengukur orang lain terus. Sehingga setiap kali kita mencapai yang kita kejar, kita pikir kita belum berhasil. Itu orang-orang perfeksionis. Yang ketiga masalahnya tidak terletak pada prestasi atau penampilan kita. Tapi meteran tolak ukur yang kita pakai untuk mengukur. Karena kita mengukur dari orang lain terus. Makanya kita perlu mengukur dari kacamata Tuhan. Kita lihat dengan benar. Oh ya udah bersyukur dengan pencapaian yang kita sampai di sini. Quote ini menolong saudara bahwa being happy doesn't mean that everything is perfect. Gak harus semuanya perfect. It means that you've decided to look beyond the imperfection. Kadang-kadang kita perlu melihat di balik ketidaksempurnaan itu sendiri, ternyata tetap ada karya Tuhan seperti Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. So hari ini bagian yang saya bagikan buat saudara.
Sebenarnya masih panjang, masih ada lagi, tapi saya tidak bagikan semuanya. Itu nanti saya bagikan kalau di dalam kelas. Agar saudara lebih detail dibagikannya. Lantas solusinya kita masuk. Bagaimana cara kita mengatasi yaitu rasa tidak aman ini. Bagaimana kita menyelesaikannya, menangani insecurity. Yang pertama adalah ini dia. Kita berlari kepada Tuhan. Mendekat sama yang bikin kita aman. Lari kepada sumber dari rasa aman kita. Dan sumber rasa aman kita adalah siapa? Hanyalah Tuhan. Jadi kalau saudara merasa gak aman, segera lari kepada Yesus. Amsal 18 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Lihat. Lalu Mazmur 62 ayat 5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatan kota benteng. Aku tidak akan goyah. Jadi kalau saudara merasa gak aman, lari sama Tuhan. Ketika kita merasa insecurity, yang harus kita lakukan selalu lari hanya sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan sudah benar-benar menjadi tempat yang paling aman untuk kita? Atau masih ada orang lain? Atau bos kita? Oke. Atau tabungan kita? Atau ada orang-orang yang kita kenal? Orang-orang hebat? Gak ada yang aman di bumi ini. Yang aman cuma sama Tuhan. Kapan terakhir kalinya kita berani cerita masalah kita sama Tuhan? Atau kita sering kali cerita di media sosial. Uang gua disabet sama dia, balikin woi. Dia tulis di media sosial. Dasar gak tahu diri, gue pikir lu temen gue. Ternyata lu main tikung-tikung aja. Gue sumpahin gak merit lu. Atau gue sumpahin gak bisa punya anak lu gitu. Nulis di media sosial. Kamu terakhir kali kita ceritain ketakutan kita sama Tuhan? Ayo. Tuhan adalah dasar yang kuat. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Orang bisa berubah, but tidak sama Yesus. Dia tidak pernah berubah. Lalu yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mendengar dan lakukan, yaitu firman Tuhan. Mendengar dan melakukan, itu iman saudara. Dalam teks ini, di dalam firman Tuhan, yaitu Matius pada pasal 7 ayat 24, saya gak baca semuanya sampai 27. Ini tentang orang membangun rumah di atas pasir, membangun rumah di atas batu karang. Sama-sama membangun rumah, tapi dua kejadian. Satu kejadian yang sama, datang banjir, datang hujan. Tapi efeknya berbeda, yang dibangun di atas batu tetap kuat berdiri, yang dibangun di atas pasir hebat kerusakannya. Artinya perbedaan antara membangun di atas pasir dan membangun di atas batu adalah melakukan firman Tuhan yang kita dengar atau tidak. Orang yang membangun di atas batu adalah orang yang dengar firman dan dia melakukan. Orang yang membangun di atas pasir mendengar firman tetapi tidak mau melakukan. Berapa banyak orang yang datang ke gereja, dia dengar firman Tuhan, dia cuma bilang, nih bagus nih firman Tuhan buat mertua saya gitu. Nih bagus nih firman Tuhan buat laki saya nih. Ini bagus nih firman Tuhan nih buat pasangan saya, buat anak saya dan lain sebagainya. Firman Tuhan bukan buat orang lain tapi firman Tuhan buat diri kita sendiri. Jadi mendengar dan melakukan. Melakukan adalah faktor belief, faktor percaya. That is faith. Sama-sama katakan faith. Jadi ketika saudara percaya berarti ada aktivasi, ada tindakan aktif yaitu untuk melakukan apa yang kita percayai. Yakobus 2 pada ayat 22 berkata bahwa kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itulah iman itu menjadi sempurna. Tugas kita hanya perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita sedang membangun dasar yang kokoh. Makanya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan akan membawa kita untuk mampu mengalahkan rasa insecure dalam diri kita sendiri. Dengar firman, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya pelajari bagaimana Musa merasa insecure. Seorang pemimpin yang hebat. Pada waktu dijumpai Tuhan. Umur 80 tahun. Dalam Keluaran 3. Dalam Keluaran 4. Dalam Keluaran 5. Dalam Keluaran 6. Dari dalam dirinya Musa. Ada tekanan yang membuat Musa berpikir dia tidak layak. Makanya ketika Tuhan panggil. Musa berkata apa? Siapa saya? Saya seorang desertir. You know desertir? Seorang militer yang lari dari pekerjaannya tanpa izin dari satuannya. Seorang narapidana yang dicari-cari karena kasus pembunuhan. Musa merasa gak mampu. Makanya Tuhan ketika panggil Musa, Tuhan tidak minta Musa perfect ya. Tidak. Ada begitu banyak kekurangan di dalam diri Musa. Seringkali kita berpikir kita perfect dulu baru kita dipakai Tuhan. No.
Seringkali kita berpikir saya punya keahlian dulu, baru saya akan dipanggil Tuhan untuk melayani. No. Pada waktu Musa dipanggil Tuhan, Tuhan bertanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Dengan tongkat itu, aku akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Si Tuhan tidak minta apa yang luar biasa dulu di dalam diri saudara. Tuhan tidak cari apa yang saudara tidak punya. Tuhan hanya memakai apa yang ada di tangan saudara. Tuhan hanya pakai diri saudara apa adanya. Makanya dengan tongkat itu Musa bisa melakukan perkara-perkara luar biasa. Makanya di dalam Keluaran pada pasal 14, Musa berbeda. Kalau di dalam Keluaran 3, 4, 5, 6 tadi Musa ketakutan, insecure, sekarang Musa berbeda. Musa secure. Tekanan dari luar, tekanan dari tentara Mesir yang sedang mengejar Israel di tepi laut Teberau. Tekanan dari bangsa Israel yang bersungut-sungut, Musa nggak ada kuburan kah di Mesir sampai kami harus mati di tepi pantai begini. Lalu tekanan dari keluarganya Musa, berarti keluarga Musa akan mati juga di situ. Ada anaknya Musa dan lain sebagainya. Atau nyawanya Musa sendiri. Tapi Musa tidak ketakutan. Musa berani berkata, tenang, behold, dia bilang gitu. The Lord is our God, dia bilang. Dia akan berperang atas kita, bukan kita yang berperang. Dia akan menolong kita. Bayangin, Musa secure dengan tekanan yang ada. Dia bisa. Kenapa demikian? Karena dia mendasarkan diri dia hanya kepada Tuhan. Dia dengar firman dan dia praktekkan firman Tuhan. So, kita ini adalah hasil dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan setiap hari, apa yang kita dengarkan setiap hari. Apa yang kita mau taruh di dalam pikiran kita? Hanya pikiran kita saja? Apakah pikiran-pikiran orang lain? Atau perkataan firman Tuhan? Itu akan membawa saudara menjadi berbeda. Yang ketiga saudara, yang perlu kita lakukan mengatasi insecure adalah apa? Menerima diri kita apa adanya. Sama-sama dengan saya katakan saya unik. Bilang saya unik dan berharga. Bilang kanan kiri saudara bilang kamu unik ya gitu. Iya kan? Jadi kalau pasangan saudara mungkin kelihatannya sudah tidak tampan, tidak cantik gitu ya, bilang sama dia, sayang kamu unik sayang gitu. Kamu berharga sayang gitu kan. It's okay. Sadari dulu Matius 5 pada ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya dalam teks The Message ini bukan bumbu masak saudara ya, MSG bukan ya. The Message terjemahan Alkitab. Ini mengatakan begini, you are blessed when you are content with Jesus who you are. Isimu sama seperti Yesus, gak lebih gak kurang. Bangga dirimu, kamu sama dengan Yesus. That's the moment you find yourself bangga, proud, owners, memiliki of everything that can be bought. Gak ada yang bisa diambil apa yang Tuhan telah sediakan bagi hidup Anda. Kalau engkau sadari, engkau sama dengan Tuhan. Mazmur 139 ayat 14 berkata begini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita harus belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Terima dulu dirimu apa adanya. Dengan kau menerima dirimu apa adanya, kita sedang memberi kasih karunia kepada diri kita. Karena kita unik dan berharga. Jangan pernah bilang, kok saya jeleknya gak kayak Jen yang di Blackpink gitu. Kok saya kurang gantengnya gak kayak BTS. Berhentilah membandingkan seperti itu. Saudara harus melihat dari kacamata Tuhan. Pertanyaan ini saya berikan buat saudara. Apakah jiwamu menyadarinya? Halo, sadar gak? Oke, sadar gak saudara unik? Sadar gak saudara berharga? Coba colek kanan kirinya. Sadar gak lu? Bilang lagi, sadar gitu. Ya kan? Yang keempat, lepaskan masa lalu, tatap masa depan. Semua orang punya masa lalu. Yang perlu kita lakukan adalah lepasin dulu masa lalunya. Kamu gak bisa lihat masa depan kalau gak lepas masa lalu. Saya pernah mengalami situasi pelayanan, kepahitan dan lain sebagainya akan masa lalu. Tapi Tuhan mengarahkan saya, release, let it go. Because yang baru Tuhan sediakan bagi kamu. Kolose 3 pada ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Telah mati. Apabila Kristus yang ada hidup kita menyatakan diri kelak, dia akan menyatakan diri bersama-sama dengan kamu. Saya suka bahasa Inggrisnya. Your old life is dead. Hidup kamu yang lama udah apa? Mati, jangan pikirin lagi. Your new life, which is your real life. Sekarang saudara yang bersama dengan Yesus, saudara punya kehidupan yang nyata, real life.
Even though invisible to spectator itu para penonton. Mereka gak bisa ngelihat. Is which Christ in God, He is your life. Jadi pada waktu nanti Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan akan menyatakan dirimu juga sama seperti Jesus. Amsal pada pasal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu adalah masa depan yang luar biasa. Saudara pernah gagal, gak apa-apa, tetap ada masa depan yang luar biasa. Dan 2 Korintus 5 ayat 17, saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. So, rasa insecurity biasanya disebabkan oleh pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kita punya pengalaman masa lalu? Trauma masa lalu? Atau ketakutan akan resiko yang diterima membuat kita menjadi takut? Membuat kita menjadi insecure? Itu yang terjadi akan masa lalu kita. Atau bahkan mungkin kita insecure dari orang tua yang telah melakukan hal yang tidak adil sama kita. Atau dari teman yang pernah diceritakan ke kita. Sehingga kita menjadi insecure juga. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus berani untuk rilis masa lalu. Dan kita perlu memandang masa depan. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, saya harus melepas masa lalu. Ayo, saya harus melepas masa lalu. Katakan lagi, saya memandang masa depan. Amin. Itu menjadi bagian yang penting. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Terakhir, yang kelima, taklukkan dominasinya. Apa maksudnya? Yosua 1 ayat 9 mengatakan dengan jelas di sana bahwa jangan takut. Ya kan? Bukankah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut. Allah menyertai engkau. Dalam Mazmur 23 pada ayat yang pertama itu diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala, aku takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, have all that I need. Dalam Mazmur 23 pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau beserta aku. Gadamu, tongkatmu itulah menghibur aku. Even when the way goes through that valley, I'm not afraid when you walk at my side. Your trusty shepherd's crook makes me feel secure. Kita aman bersama dengan Tuhan. Taklukkan dominasi ketakutan itu bersama dengan Tuhan. 1 Yohanes 4 pada ayat yang keempat mengatakan dengan jelas, kamu berasal dari Allah, anak-anak Tuhan. Roh yang ada di dalam diri saudara apa? Sama-sama dengan saya katakan, lebih besar dari apa? Roh yang ada di dalam dunia ini. So, masihkah kita harus takut sama apa yang dikatakan dunia ini? Masihkah kita harus gentar dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar saudara? Hey, yang menjamin kehidupan Anda adalah Tuhan yang telah memilih Anda. So, kita harus belajar untuk mengalahkan rasa insecurity yang ada di dalam diri kita. Tuhan bilang ke Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu, Joshua. Dan ini saya mau katakan sama saudara, hey, we are child of God. Amin. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita dibekali untuk melakukan perkara-perkara besar. Jadi hari ini saudara pulang bukan sebagai orang yang kalah. Tapi saudara pulang sebagai pemenang. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah pemenang. Bilang dengan keras, saya adalah pemenang. Saya adalah anak Allah. Amin. Ingat baik-baik, kita mengalami kemenangan. Kita mengalami kuasa. Kita mengalami mujizat. Sebab I am who God say I am. Itu yang menjadi jaminan Tuhan sediakan. Terima kasih, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Mari kita hampiri Tuhan. Saya beri waktu beberapa saat. Saudara renungkan firman Tuhan ini. Saudara berkata-kata sekarang di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghakimi Anda. Tuhan tidak pernah menghakimi kekurangan. Tuhan tidak pernah menghakimi kelemahan. Tuhan tidak pernah menakut-nakuti masa lalu Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah percaya janjinya. Percaya kuasanya. Engkau miliknya, engkau kepunyaannya di dalam Tuhan. Lord Jesus, terima kasih buat firman yang kami terima hari ini. Terima kasih buat kabar baik yang kami terima. Kami bersyukur Tuhan dahsyat. Membukakan mata kami, menyadarkan diri kami untuk melihat diri kami dari kacamata yang benar. Melihat kenyataan bahwa sesungguhnya kenyataan yang ada adalah kami segambar sama seperti Tuhan. Ketika kami melihat dari apa yang Tuhan katakan, kami secure, kami aman, kami tidak takut lagi. Biarlah hari ini kami bisa melangkah dengan benar. Kami bisa membangun hubungan yang baik dengan semua orang.
Dan kami juga bisa meyakini setiap berkat yang Tuhan sediakan. Dan kami bisa melupakan masa lalu kami, apapun trauma yang pernah terjadi. Kami bisa bangun hubungan dengan baik. Kami bisa bangun hubungan dengan benar dengan orang-orang di sekitar kami. Tanpa curiga, tanpa ketakutan. Terima kasih buat firman ini. Kami dibangun dan kami diubahkan secara luar biasa. Kami mau praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus aku berkati semua yang hadir hari ini. Mereka dilepas dari ketakutan. Mereka dilepas dari penghakiman akan diri mereka. Mereka dilepas dari insecure. Sekarang mereka secure. Sekarang mereka bahagia dan yakin akan jaminan yang Tuhan sediakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Romi Matulesi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya saudara, seringkali mungkin kita melihat diri kita tidak sempurna. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan, kalau apa yang kita lihat itu belum tentu apa yang Tuhan lihat terhadap kita. Dan Tuhan selalu melihat kita sebagai pribadi-pribadi di mana apa yang kita siap untuk bawa di hadapan Tuhan. Dia tidak butuh orang yang sempurna, saudara. Dia terlalu hebat. Dia hanya butuh saudara untuk memberikan hati saudara kepada dia. Dan dia mampu untuk lipat gandakan itu dan memberkati seluruh kehidupan saudara. Boleh kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan bangkit berdiri saudara. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Mau kita angkat roti ini di atas kepala. Dan kita ucapkan ucapan kita. Kita tidak diam karena kita memperkatakan apa yang kita yakini. Dan yang kita katakan akan terjadi. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Tuhan jamin kami umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini di atas kepala. Mari dengan iman sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus bersama keluarga termeterai menjadi warga sorga. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Silakan pasukan malaikat jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Dimanapun berada melangkah,
dijagai. Kami tolak maut, kami tolak setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun, roh-roh jahat. Kami diberkati, tidak terkapar di meja operasi, umur panjang. Setiap kata kalimat doa kami digenapi, pasti berhasil. Saudara jangan minum dulu, masing-masing minta lagi sama Tuhan. Apa yang saudara harapkan? Setiap kata kalimat doa mereka, kami percaya meraihnya. Di bulan September ini, setiap doa kami digenapi. Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di surga. Mari sekali lagi sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengajar. Sakramen tubuh darah Yesus kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel terima roti mana. 40 tahun di padang gurun tidak pernah kelaparan. Tinggal makan tidur. Kami bersama keluarga. Tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Makan tidur diberkati. Yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati. Lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Oh, 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 sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, 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 sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Di tangan kami ada minyak Tuhan yang memberikan pengajaran, memberitakan para murid menginjil, melangkah, disertai dengan tanda-tanda kuasa mujizat, dengan memakai sakramen minyak. Maka kami percaya bahwa Tuhan yang mengajarkan kuasa, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kami mengangkat dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Setiap pot, setiap botol ini menjadi minyak urapan. Setiap anak-anak Tuhan yang bawa pulang minyak ini, mereka mempraktekkan kuasa, mempraktekkan mujizat. Dan terjadilah kuasa, terjadi mujizat. Seperti yang Tuhan perintahkan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Terima kasih buat setiap berkat. Terima kasih buat setiap kuasa yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Maka berkati setiap anak-anak Tuhan yang hadir hari ini. Setiap mereka Tuhan dalam segala aktivitas, dalam pekerjaan, dalam proyek, dalam bisnis mereka diberkati. Bahkan apa yang mereka bangun tidak pernah sia-sia. Hikmat Tuhan menuntun mereka. Dan Tuhan membuat mereka aman di dalam segala aktivitas mereka. Dan mereka diberkati untuk berhasil sebagaimana Tuhan yang mengajarkan kuasanya. Bahwa dimanapun tempat yang diinjak, barang siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menyertai. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia. Dari Papua sampai Aceh, Miangas, Pulau Rote, Nusantara dalam lawatan Tuhan. Kemurahan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. 2023 tahun aman, kami tolak segala bentuk teror, segala rancangan orang jahat, kegaduhan yang coba mereka buat, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemerintahan kami safe, pemerintah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kota-kota di Jakarta, kota-kota di Indonesia, baik kota Jakarta dan sekitarnya diberkati Tuhan. Di mana kota kami berada juga diberkati. Dan kami percaya Tuhan dimanapun tempat kami berada juga diberkati Tuhan. Maka juga Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan korban syukur. Apa yang mereka korbankan, apa yang mereka persembahkan, janji Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Orang-orang yang memberikan korban syukur dibalaskan dan diberkati lipat kali ganda. Dan Tuhan melimpahkan yang dahsyat atas pekerjaan mereka. Baik mereka mempersembahkan melalui transfer bank BCA atau QRIS BCA. Atau juga melalui kotak persembahan yang ada di depan. Gantikan yang luar biasa diberkati bagi setiap mereka. Dan Tuhan kami berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit sudah disembuhkan. Bahkan kami berdoa keluarga mereka yang belum bertobat dijumpai Tuhan. Pasti diselamatkan. Janji Tuhan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Maka sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan di ladang Tuhan pasti diberkati.
Maka gereja Zion Church of Christ diberkati Tuhan. Dipakai dalam pelayanan-pelayanan. Dimanapun kami percaya anak-anak Tuhan berada. Bahkan setiap orang yang ada di dalam pelayanan Zion Church diberkati. Tuhan perlengkapi mereka lebih lagi. Dan gereja ini gerejanya Tuhan. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk menggenapi visi. Melaksanakan misi. Dan melakukannya berdasarkan values yang Tuhan telah tetapkan. Saatnya kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami mau memperkatakan apa yang kami yakini di dalam Tuhan. Sesuai Amsal pada 18 ayat 21 yang mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama dengan saya kita katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kekasih Kristus, aminkan berkat ini menjadi milikmu. Diberkatilah engkau dalam usahamu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati. Orang tuamu diberkati. Saudara-saudarimu diberkati. Rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan dan God bless you. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.